menempatkan seorang Deddy Corbuzier pada sesuatu hal yang lebih tinggi untuk agar seorang Deddy Corbuzier bisa melakukan sesuatu yang lebih luar biasa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Randy, di channel Sentuhan Ajaib. Di kesempatan kali ini saya ingin membaca sebuah aura dari seorang master Indonesia, seseorang yang multi talent, seseorang yang memiliki prinsip yang luar biasa. Ya, dia adalah Master Deddy Corbuzier. Di kesempatan kali ini saya memakai sebuah media dari capture di video YouTube terbarunya. Kenapa saya lakukan itu? Agar saya bisa melihat gambar atau gambaran detail dari auranya yang terupdate. Karena foto ataupun gambar dari seseorang itu setiap waktunya akan berbeda. Lebih otentiknya atau lebih baiknya ketika kita membaca sebuah aura itu dengan foto terbarunya, apabila kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan seseorang tersebut. Yang pertama saya ingin bahas mengenai aura dari seorang Deddy Corbuzier. Saya ingin membahas pertama kali dari aura dasarnya. Di sini saya melihat aura dasar dari Mas Deddy Corbuzier adalah sebuah aura bawaan atau aura yang cukup unik sekali dan juga jarang untuk orang-orang Indonesia umumnya, saya katakan. Kenapa? Karena ada satu titik aura dasar di mana Mas Deddy ini adalah orang yang sangat-sangat analisis. Mungkin kebanyakan kita suka meremehkan segala sesuatu ya, namanya sesuatu yang kecil atau sesuatu yang gak penting. Tapi beda dengan Mas Deddy sendiri, seorang Deddy Corbuzier ini dari aura dasarnya dia memiliki satu prinsip yang detail. Dia seseorang yang sangat analisis. Jadi segala sesuatu tidak bisa atau tidak akan bisa masuk secara mentah-mentah ke dalam pikirannya atau hidupnya. Seorang Deddy Corbuzier adalah orang yang sangat-sangat detail dalam konsep pemikirannya. Ini adalah aura dasar, aura bawaan. Mungkin ini terjadi karena pola asuh atau didikan dari orang tua yang sangat-sangat bagus atau sangat-sangat luar biasa, sehingga mendidik seseorang untuk bisa berprinsip, sehingga misal seperti seorang angkatan yang dia harus tahu dulu detail di mana dia berperang, apa senjata yang dipakai, berapa lawannya, apa tujuannya. Nah, seperti itulah pola pikir dari Deddy Corbuzier. Dan juga saya melihat di sini ada aura semacam berwarna seperti hampir ke warna orange. Ini aura ini biasanya tergambar seperti ini. Jadi kebanyakan orang ketika menolong orang, ada beberapa orang yang ingin terekspos.
Sedangkan pada Deddy Corbuzier ini unik sekali, di mana apa yang dia lakukan, apalagi sesuatu yang baik itu, dia tidak ingin orang tahu. Cukup langka sekali di era seperti ini atau di era saat ini. Dan juga ada aura orange ini juga menandakan dia adalah seorang Deddy Corbuzier ini adalah orang yang menggunakan detail prinsipnya itu berbeda dengan orang umumnya. Satu misal, seorang Deddy Corbuzier ingin menolong seseorang atau membantu seseorang. Dia tidak hanya sekedar membantu kemudian selesai. Dia bukan orang yang seperti itu. Dan dia tidak menyukai hal yang seperti itu. Keunikan dalam karakter aura orange ini menandakan bahwa dia lebih menyukai ketika dia membantu seseorang, dia ingin mengajarkan seseorang itu untuk tidak pada zona nyaman tangan di bawah. Jadi ketika menjadi membantu seseorang, dia lebih menginginkan seseorang ini bagaimana bisa berkembang besoknya. Jadi dia tidak hanya sekedar memberi kemudian selesai, tidak seperti itu. Dan dia tidak menyukai seseorang yang lebih nyaman atau meminta-minta di hadapan dia. Dia tidak menyukai hal itu. Dia lebih menyukai seseorang yang tidak memiliki sesuatu, tetapi orang itu mau berusaha di depan dia. Maka seorang Deddy Corbuzier akan sangat-sangat merespon dan membantu seseorang itu. Unik sekali di aura orange ini. Kemudian saya sedikit melompat pada aura warna hijau yang mewakili sebuah kesehatan. Entah kenapa yang saya tahu seorang Deddy Corbuzier adalah orang yang aktif di olahraga kesehatan tubuhnya, termasuk juga di bela diri. Tapi entah kenapa di sini saya lebih menyarankan untuk juga menjaga kesehatan seputar tulang, sendi, dan bagian kepala. Di sini saya juga melihat satu garis trouble di wilayah tulang belakang hingga ke bawah. Ini ada satu komponen yang secara energi sedikit trouble. Maka dari itu saya mengatakan bahwa seorang Deddy Corbuzier harus bisa menjaga kesehatan tulang dan sendinya. Itu yang saya tekankan di sini. Karena secara energi sudah lumayan besar tingkat trouble-nya bahasa saya. Khawatirnya waktu melakukan sesuatu hal nanti bisa mungkin kambuh atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jika terkait dengan kepala juga seperti itu, ya mungkin harus lebih bisa mengkondisikan atau menenangkan atau merilekskan diri. Kapan saatnya kita berpikir tentang konsep-konsep seperti apa, kapan saatnya kita istirahat, mungkin seperti itu. Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya, paling tidak dengan seperti ini kita bisa saling untuk mengingatkan dan waspada untuk lebih baiklah menjaga kesehatan. Kemudian saya lihat juga aura warna merah yang cukup besar sekali, tetapi merah di sini adalah merah yang berbentuk segitiga, seperti melengkung ke atas, ke kanan dan ke kiri. Ini menandakan bahwa kesuksesan daripada seorang Deddy Corbuzier ini bukan dengan sesuatu yang instan. Pencapaian ini juga bukan hanya sekedar kesuksesan mandiri, tetapi di sini mutlak ada campur tangan Tuhan, ada garis-garis campur tangan Tuhan untuk menempatkan
seorang Deddy Corbuzier pada sesuatu hal yang lebih tinggi untuk agar seorang Deddy Corbuzier bisa melakukan sesuatu yang lebih luar biasa di sini. Kalau saya kaitkan dengan hal yang terjadi saat ini, di mana seorang Deddy Corbuzier telah menjadi seorang mu'alaf melalui perantara dari Romo Gus Miftah, ini juga wujud atau bagian-bagian daripada kesuksesan-kesuksesan atau hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada seorang Deddy Corbuzier. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan terlebih seorang Deddy Corbuzier dekat dengan seorang Gus Miftah, dan ini sangat-sangat menjadikan satu kondisi yang sempurna untuk Indonesia kalau saya melihatnya. Bukan hanya untuk seorang Deddy Corbuzier, tapi untuk Indonesia. Kenapa? Karena di sini konsep-konsep antara Gus Miftah dan seorang Deddy Corbuzier ini sangat luar biasa. Dan ini juga terlihat dari aura merah yang cukup tajam naiknya, bahwa dari kesuksesan ini akan muncul kesuksesan-kesuksesan baru dari seorang Deddy Corbuzier, dan kesuksesan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, semoga sehingga seperti menabur banyak kebahagiaan, benih-benih kebahagiaan di sekitarnya. Kemudian saya melihat aura garis merah yang seperti denyut nadi, berjalan pelan-pelan. Kalau ini saya katakan berkaitan dengan asmara. Saya sarankan ke seorang Master Deddy Corbuzier untuk segera memutuskan sesuatu hal itu. Kenapa? Karena tidak ada, atau menurut saya secara pribadi tidak ada hal yang perlu untuk ditunda dalam melakukan satu misi kebaikan atau ibadah. Itu saja. Lebih dalam lagi, Master Deddy lebih mengetahui apa yang saya maksudkan. Kemudian saya melihat di sini ya sinar energi hitam yang cukup tebal di sekelilingnya. Memang setiap manusia pasti memiliki nafsu. Dan banyak orang yang tidak menyukai kesuksesan orang lain. Wajarlah kalau saya mengatakan banyak orang-orang yang tidak menyukai apa yang masih dicapai, apa yang seorang Deddy Corbuzier dapatkan saat ini. Wajarlah, tapi tidak ada satu balasan kebaikan selain kebaikan itu pula, dan tidak ada balasan untuk sebuah keburukan selain keburukan itu pula. So, dari bentuk total universal energi aura dari Mas Deddy Corbuzier, saya rasa nyaris tidak ada yang perlu dikhawatirkan selain untuk lebih bisa menjaga kesehatan untuk bagian tulang dan kepala. Kemudian untuk asmaranya, ya jikalau saat ini Mas Deddy sudah ada sebuah komitmen, lebih baik untuk dijalankan, karena niatnya ibadah itu menurut saya tidak perlu ditunda-tunda. Kemudian ada satu contoh
yang harus Anda contoh dari Mas Deddy Corbuzier ini, atau seorang Master Deddy Corbuzier ini, yang pertama adalah seorang Deddy Corbuzier ini memiliki prinsip yang tangguh dalam menganalisis segala sesuatu, sehingga segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya tidak bisa dia telan mentah-mentah. Semua harus berdasarkan metode-metode sehingga menemukan satu titik ini benar atau tidak. Nah, ini hal yang perlu dicontoh dari seorang Deddy Corbuzier. Karena prinsip ini jarang sekali untuk orang-orang saat ini. Dan seorang Deddy Corbuzier sangat kuat sekali terhadap pemikiran atau analisis. Kemudian saya juga melihat unik sekali di sini, di mana ada aura ini sangat jelas sekali, tapi berbeda dengan wujud asli atau jadi seperti ini. Saya juga baru tahu bahwa seorang Deddy Corbuzier dengan gaya yang seperti itu, yang kesannya seperti seram atau enggak enak atau dilihatnya itu sadis atau seperti apa ya. Tapi di sini saya melihat justru aura ini pekat sekali loh ya. Sehingga saya mengatakan bahwa tampilan dari Mas Deddy ini berbeda dengan aslinya, di mana Mas Deddy ini justru orang yang tidak tega. Beliau adalah orang yang kinestetik kalau menurut saya. Orang yang tidak tega melihat sesuatu hal. Jadi katakanlah modelnya mungkin seperti Rambo tapi hatinya Rinto. Kalau bahasa anak-anak sekarang ini hati Hello Kitty. Jadi hatinya ini lembut dan penyayang dan tidak tega melihat sesuatu yang bagaimana itu, hatinya tidak tega, hanya kesannya seperti seseorang yang tidak peduli orang lain, yang cuek, tapi hatinya sebenarnya tidak tega. Dan ini terjadi di balik layar, karena saya lihat seorang Deddy Corbuzier ini lebih menyukai segala sesuatunya cukup dia dan Tuhan saja yang tahu. Karena buat dia manusia hanya bisa mengkritik, memuji, hanya seperti itu saja. Dan ini luar biasa sekali. Satu prinsip ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua bahwa memang benar jika kita ingin melakukan sesuatu itu ya cukup berikan dengan tangan kananmu dan sembunyikan tangan kirimu. Ini luar biasa sekali. Namun dari background Mas Deddy sendiri yang seperti itu, sehingga memang banyak orang-orang yang melihatnya secara seperti itu dan memunculkan pemikiran yang Deddy Corbuzier adalah orang yang bla 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 bla, sehingga banyak orang yang mungkin melakukan hinaan atau bahasa-bahasa yang menjelekkan dan sebagainya. Ya karena mereka mungkin terjebak oleh cover daripada seorang Deddy Corbuzier. Oke lah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi sebuah request untuk membaca aura dari seorang Deddy Corbuzier. Rangkuman penting di sini bahwa kalau Anda seorang fans dari Deddy Corbuzier, gunakan prinsipnya. Seorang Deddy Corbuzier dari segi auranya, dia memiliki satu prinsip yang analisis dan kuat sekali. Gunakan itu, karena di era saat ini penting untuk menjadi diri Anda sendiri. Kemudian sikap lemah lembut yang cukup dia yang tahu dan Tuhannya itu sangat baik jika Anda mau mencontohnya. Dan di sini dari kedua prinsip inilah muncul sebuah kenetralan,
sehingga kebenaran yang keluar dari dirinya adalah kebenaran yang tidak bisa terintervensi oleh orang lain. Inilah satu contoh yang cukup luar biasa dari seorang Deddy Corbuzier. Kalau untuk hal yang lain atau sisi buruknya, pasti setiap orang memiliki sisi buruk, tetapi saat ini saya tidak, seorang praktisi aura juga dilarang untuk menyampaikan sesuatu yang buruk ke publik, tetapi pastilah setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruknya masing-masing. Tinggal bagaimana ke depan kita mampu menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga ini memuaskan Anda semuanya. Di lain kesempatan saya akan membaca juga aura-aura dari beberapa artis, termasuk request dari Anda semuanya. Tetap setia di channel Sentuhan Sehat atau channel Terapi Sehat Sentuhan Ajaib bersama saya, Coach Randy. Semoga semua hidup berbahagia dan jangan pernah lupa untuk menebarkan cinta kasih. Karena dengan cinta kasih semuanya akan menjadi indah dan luar biasa. Mari kita menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya.